Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Tri Adelia dari kelas 2E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video pada mata kuliah Laboratorium MIPA, terutama pada materi biologi. Kegiatan praktikum 1 dengan judul Mengenal, Menggunakan, dan Memelihara Alat dan Bahan Laboratorium. Nama alat yang pertama ada beaker glass, atau yang biasa disebut dengan gelas piala. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mencampur atau menyimpan larutan atau zat, dan cara penggunaannya yaitu untuk mengukur volume, zat cair, dan zat padat. Jadi kita nanti harus menuangkan larutan atau zat cair ke dalam beaker glass dan harus melihat garis skala yang ada di luar. Yang kedua, ada alat tabung Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai tempat untuk mereaksikan zat atau larutan. Jadi cara penggunaannya nanti, masukkan zat pada tabung, lalu pegang bagian atas tabung atau leher tabung tersebut dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya, goyangkan tabung secara berputar dengan perlahan-lahan sehingga larutan menyatu. Yang ketiga, ada alat gelas ukur. Fungsi dari alat ini yaitu digunakan untuk mengukur zat atau larutan yang akan direaksikan, dan cara penggunaannya, gelas ukur ini dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Jadi nanti isikan zat atau larutan pada gelas ukur, lalu lihat banyaknya larutan pada parameternya. Yang keempat, terdapat alat labu takar. Fungsi dari alat ini yaitu digunakan untuk mereaksikan zat atau larutan, dan cara penggunaannya yaitu memasukkan larutan ke dalam labu takar dengan volume sesuai dari perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian goyangkan labu takar dengan perlahan-lahan hingga campuran zat atau pelarut memenuhi takaran yang diinginkan. Alat yang kelima ada cawan Petri. Fungsi dari alat ini yaitu digunakan sebagai medium dalam perkembangbiakan jamur. Jadi cara penggunaannya nanti, sebelum digunakan, pastikan cawan Petri dalam kondisi bersih dan bebas dari spesies lain yang dapat mengganggu perkembangan mikroorganisme. Selanjutnya, masukkan media pada cawan Petri, kemudian tutup dan simpan ke dalam refrigerator. Pembahasan yang selanjutnya ada tabel simbol. Pada tabel simbol ini, nanti ada beberapa simbol dan beserta fungsinya. Di antaranya yang pertama, eksplosif. Eksplosif ini berfungsi untuk memberitahu bahwa bahan tersebut mudah meledak. Yang kedua, ada oxidizing. Nah, simbol ini berfungsi untuk memberitahu bahwa bahan kimia tersebut mudah menguap. Dan yang ketiga ada highly flammable, yaitu berfungsi untuk menunjukkan bahwa bahan tersebut mempunyai sifat gampang terbakar. Yang keempat, ada simbol toksik. Simbol toksik ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat beracun. Yang kelima, korosif. Nah, fungsi dari simbol ini untuk menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Kegiatan praktikum kedua yaitu tentang morfologi dan perkembangan tumbuhan. Nah, hasil pengamatannya yang pertama, organ tumbuhan. Organ tumbuhan inilah ilustrasi dari tumbuhan bayam. Yang pertama ada kuncup terminal. Kuncup terminal ini berfungsi untuk menyongkong pertumbuhan batang dan untuk menghasilkan daun. Yang kedua ada kuncup literal. Nah, kuncup literal ini berfungsi untuk menghasilkan cabang, daun, atau bunga. Yang ketiga, di gambar tersebut ada tangkai. Tangkai ini berfungsi untuk menopang agar daun tidak jatuh dan saluran untuk mengangkut zat hara atau hasil fotosintesis ke batang. Nah, selanjutnya di gambar tersebut ada daun.
Daun ini berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Selanjutnya ada batang. Batang tersebut berfungsi untuk mendukung daun agar mendapatkan cukup sinar sebagai jalur pengangkatan air dan mineral ke daun dan sebagai penampang tumbuhan. Selanjutnya ada kotiledon, hipokotil. Nah, hipokotil ini merupakan batang penghubung antara kotiledon dengan radikula. Fungsi kotiledon ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada akar tunggang. Nah, akar tunggang ini berfungsi untuk memperkokoh tanaman agar tidak mudah rubuh dan menyerap air dan unsur hara yang ada dari dalam tanah untuk digunakan tumbuhan sebagai alat reproduksi juga. Ilustrasi dari tumbuhan bayam tersebut merupakan termasuk ke dalam akar tunggang. Inilah perbedaan dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, dilihat dari gambarnya pun sudah berbeda. Dari akar tunggang, ini memiliki batang akar. Terus ada cabang akar, ada ujung akar, terus ada tudung akar dan rambut akar. Di akar serabut pun juga memiliki rambut akar, ujung akar, tudung akar, namun tidak memiliki batang akar. Pembahasan selanjutnya, ciri-ciri akar batang pada tumbuhan yang sudah diamati. Sistem perakaran dan batang pada tumbuhan jagung. Nah, jagung ini mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Batang pada tumbuhan jagung ini yaitu memiliki batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris yang terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Selanjutnya ada tumbuhan pisang. Nah, pada tumbuhan pisang ini memiliki akar serabut. Batang pada tumbuhan pisang ini bulat, silinders, berlapis, atau asli semu. Selanjutnya ada tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat ini memiliki akar serabut. Batang pada tumbuhan tomat ini berbentuk persegi, ada juga yang berbentuknya itu bulat. Setelah itu ada tumbuhan cabai. Cabai ini memiliki akar tunggang. Batang pada tumbuhan cabai ini memanjang, bulat memanjang. Selanjutnya ada tumbuhan pepaya. Nah, pepaya ini memiliki akar tunggang. Batang pada pepaya ini semi berkayu, berongga, dan bergabus, kulit lembut. Permukaan batang penuh bekas tangkai. Selanjutnya ada tanaman padi. Padi ini berakar serabut. Nah, pada batang padi ini yaitu benias. Selanjutnya ada temulawak. Temulawak ini memiliki akar serabut. Batangnya tidak berkayu dan berwarna hijau. Selanjutnya ada tumbuhan bayam. Bayam memiliki akar tunggang. Batang pada bayam ini bulat berair, lunak, dan tidak berkayu. Selanjutnya ada kunci. Nah, kunci ini memiliki akar serabut dan batang pada kunci ini yaitu beruas. Selanjutnya, kegiatan praktikum ketiga dengan judul morfologi, menggolongkan, dan daur hidup hewan. Inilah hasil pengamatan setelah saya mengamati, yaitu mengelompokkan hewan yang termasuk subfilum vertebrata dan invertebrata. Langkah-langkahnya, ambil salah satu hewan yang sudah saudara bawa. Yang kedua, amati dan identifikasi termasuk subfilum vertebrata atau invertebratakah hewan tersebut. Setelah itu ulangi pada hewan lainnya dan catat hasil pengamatannya. Inilah hasil
pengamatan praktikum pada praktikum ketiga ini. Saya mengamati hewan kucing. Hewan kucing ini termasuk hewan vertebrata. Yang keempat, ada hewan ayam, juga termasuk pada hewan vertebrata. Hasil pengamatan selanjutnya terkait tentang penggolongan hewan. Nah, penggolongan hewan ini digolongkan berdasarkan tempat hidup, jenis makanan, cara berkembang biak, dan jenis penutup tubuh. Misalnya, hewan yang setelah saya amati ada kucing. Kucing ini hidup di darat dan jenis makanannya karnivora atau daging. Cara berkembang biak pada kucing ini yaitu vivipar. Terus jenis penutup tubuhnya itu rambut. Yang kedua ada kambing. Kambing ini hidup di darat. Jenis makanannya herbivora, cara berkembang biak secara vivipar, jenis penutup tubuhnya juga rambut. Setelah itu ada ikan gurami. Ikan gurami ini tempat hidupnya di air, jenis makanannya omnivora, cara berkembang biaknya secara ovipar, dan jenis penutup tubuhnya sirip. Kegiatan praktikum keempat, yaitu tentang sistem gerak pasif dan aktif. Ini langsung saja membahas pada hasil dan pembahasan. Nah, prosedur kerja. Setelah itu membahas tentang rangka. Yang pertama, sediakan torso rangka manusia. Berhubung tidak ada media yang diamati torsonya itu, saya mengamatinya melalui foto yang ada di Google. Setelah itu yang kedua, amati ciri-ciri tulang penyusun rangka manusia. Yang ketiga, tentukan nama tulang penyusun rangka manusia, yaitu penyusun sistem anggota gerak atas, bawah, dan sumber tubuh. Nah, nama tulang penyusun sistem anggota gerak atas itu terdiri dari yang pertama, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini tersusun atas tulang belikat dan tulang selangka. Setelah itu ada tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas ini terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang hasta, dan tulang telapak tangan. Tulang tangan ini terdiri dari tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Nah, selanjutnya ada tulang bagian bawah. Terdiri dari tulang gelang panggul yang terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Setelah itu ada tulang penyusun bawah. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Setelah itu ada tulang kaki. Nah, tulang kaki ini terdiri dari tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Setelah itu ada nama-nama bagian rangka manusia atau sumbu tubuh. Di antaranya yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Setelah itu ada tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang. Setelah itu ada 12 ruas tulang punggung, ada 5 ruas tulang pinggang, ada 5 ruas tulang kelangkang, dan ada 4 ruas tulang ekor. Nah, selanjutnya ada rongga dada. Rongga dada ini terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang rusuk palsu, ada tulang leher, tulang manubrium stemi, tulang dada, ada tulang rusuk, 2 pasang rusuk melayang, dan tulang rawan. Setelah itu ada korpus stemi, jaringan otot polos. Jaringan otot polos ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu sel pada jaringan berbentuk gelendong dan melancip di kedua ujungnya. Yang kedua memiliki sebuah nukleus di bagian tengah sel. Setelah itu serabut halus yang melintang pada jaringan tidak terlihat, bereaksi lambat namun bekerja tanpa lelah. Setelah itu jaringan otot lurik. Ciri-cirinya sel pada jaringan berbentuk silinder memanjang dan kedua ujungnya tidak bercabang. Setelah itu memiliki banyak nukleus di bagian sisi tepi selnya. Setelah itu serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat tapi tidak jelas. Bereaksi cepat namun dapat menimbulkan rasa lelah. Setelah itu yang ketiga ada jaringan otot
jantung. Jaringan otot jantung ini memiliki ciri diantaranya sel pada jaringan berbentuk silinder memanjang dengan kedua ujungnya bercabang. Yang kedua memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat jelas dan bereaksi sedang namun bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kegiatan praktikum kelima, yaitu tentang makanan, sistem pencernaan, dan indera perasa. Setelah melakukan percobaan, langkah selanjutnya catat pada tabel pengamatan, yaitu memasukkan hasil pengamatan pada tabel yang bersedia. Berilah tanda plus bila hasilnya positif dan tanda min bila hasilnya negatif. Contoh hasilnya seperti ini. Jadi contohnya sampel makanan pada susu. Perlakuan betadinnya hanya 1 tetes, bercak noda pada kertasnya itu ada. Tidak untuk karbohidratnya itu negatif. Untuk lemaknya itu positif, tidak memiliki kandungan vitamin C. Setelah itu contohnya putih telur. Putih telur ini hanya 1 tetes betadin, bercak noda pada kertas tidak ada, karbohidratnya negatif, lemaknya juga negatif. Contohnya pada nutrisari. Nutrisari ini memerlukan 15 tetes betadin. Untuk vitamin C-nya ini sedikit atau tidak jernih. Untuk tomat itu diberi 10 tetes. Untuk vitamin C-nya itu banyak, berarti jernih. Kegiatan praktikum yang keenam, yaitu tentang sistem pernapasan dan indera penciuman. Dari hasil pengamatan pada praktikum yang keenam ini ada sistem respirasi. Respirasi merupakan proses perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen sehingga diperoleh energi dan gas karbon dioksida.